Pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, yakni Ketum Projo yang juga Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi. Pak Budi, kami ingin tahu dari pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo bahwa rakyat senang melihat pemimpin rukun dan harmonis. Ini maknanya apa, Pak, sebelum kita masuk ke substansi pertemuan antara Jokowi dan juga Megawati, Pak Budi Ari? Sejak usai Pilpres 2024, kami dari Projo sangat meyakini bahwa jalan politik persatuan adalah jalan politik terbaik untuk membawa bangsa ini, negara ini menjadi negara maju. Karena tantangan kita ke depan itu memerlukan persatuan, kekompakan, soliditas sesama anak bangsa untuk membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Saatnya waktu untuk membangun dan memberi yang terbaik untuk rakyat. Apalagi Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi sudah menyampaikan, rakyat itu senang kalau melihat pemimpinnya bersatu, guyup, harmonis. Karena itu yang dirindukan oleh rakyat kita. Kalau pemimpinnya akur, pemimpinnya kompak, mereka optimis bahwa negara ini bisa menjadi negara maju. Jangan sampai semua potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, oleh negara ini hilang hanya karena politik-politik sesaat. Begitu. Kita paham bahwa politik kebangsaan kita ini harus diutamakan. Begitu. Pak Budi Ari, kami mencatat ini Pak, pertemuan terakhir Joko Widodo dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yakni 29 September 2023. Apa yang membuat begitu alot, begitu lama sekali suasana kebatinan ini tidak dipertemukan lagi, Pak? Nggak usah terlalu didramatisir. Saya yakin semuanya punya, pemimpin-pemimpin kita ini punya niat yang tulus, niat yang baik untuk membawa negara, bangsa, dan rakyat kita bergerak ke arah kemajuan. Karena apa? Jangan dikipasi-kipasi, gitu loh. Gak ada yang ngipasin, semua, Pak. Justru tugas kita menyatukan yang terpecah dan mensolidkan yang sudah bersatu. Janganlah divide et impera, politik adu domba terus. Berhentilah, udah nggak laku juga, rakyat nggak suka politik adu domba, politik perpecahan itu nggak suka. Bahwa demokrasi mensyaratkan adanya perbedaan pendapat, oke, baik, gitu loh. Demokrasi kan pasti memerlukan dan pasti menerbitkan berbagai pendapat, tapi perbedaan pendapat itu maknanya sebagai dialektika untuk menuju arah pilihan kebijakan yang terbaik. Begitu, Mas. Berarti anggapan di luar sana yang menyatakan ada gesekan, ini clash-nya luar biasa keras antara Megawati dan juga Joko Widodo pudar ya, Pak Budi Ari ya? Terbantahkan ya Pak ya dengan pernyataan ini? Menurut hemat kami, sudah bukan waktunya lagi mengadu domba sesama anak bangsa. Apalagi tokoh-tokoh politik diadu kanan kiri. Emangnya seru, kalian menikmati kalau ada perbedaan, kalau ada pertikaian di elit politik. Kalau perbedaan pendapat baik-baik saja. Okay. Karena demokrasi, tadi saya sudah jelaskan, demokrasi itu membuka ruang untuk kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat. Tapi nggak usah terlalu dramatisir bahwa ini perpecahan, ini huru-hara politik dan sebagainya, pecahan politik gitu. Ini dinamika biasa dalam politik, apalagi kita sudah percaya pada sistem demokrasi di mana perbedaan pendapat dihormati dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya juga mengimbau kepada seluruh anak bangsa, ini saatnya bekerja untuk rakyat, saatnya kita mengurus nasib rakyat, saatnya kita berkontribusi untuk kemajuan bangsa negara kita tercinta. Karena negara ini akan menjadi negara maju bukan karena pihak lain atau negara lain. Sebuah negara bisa maju karena warga bangsanya bersatu padu untuk mewujudkan. Baik Pak Budi, sepakat Pak, sepakat dengan poin membangun persatuan, tidak ada lagi perpecahan dan tidak ada pula pihak yang ingin mengipasi Pak, menggoreng-goreng hal tersebut. Tapi seperti ini Pak, kami juga ingin tahu bocoran dari orang dalam. Ini info dari Ketum Projo ini kan biasanya valid Pak. Kapan Pak pertemuannya? Siapa yang akan menginisiasi duluan? Ya kita tunggu aja, karena ini kan momentum. Nunggu momentum, niat selalu ada, niat baik. Apa sih? Nggak ada ruginya kan silaturahmi. Begitu.
gitu, dan bukan berita yang perlu dihebohkan kan. Kita tunggu di tengah kesibukan masing-masing beliau-beliau ini untuk bisa bersilaturahmi, bisa bisa menjalin komunikasi yang baik, dan juga bisa membicarakan berbagai hal strategis tentang nasib bangsa, negara, dan rakyat. Itu yang jauh lebih penting, ngurusin negara, ngurusin bangsa, ngurusin rakyat. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar mendramatisir politik dan adu domba yang nggak ada sumbang siapapun bagi kemajuan Indonesia. Ibaratnya begini, janganlah kita merobek-robek dada kita sendiri. Itu loh. Pesan Bung Karno kan, janganlah kita robek-robek dada kita sendiri. Bahwa kita semua punya kelemahan pada waktunya, tapi yang pasti kan kita juga punya niat yang baik untuk membangun bangsa ini, memberi yang terbaik, kontribusi yang terbaik untuk membebaskan bangsa ini dari kemiskinan. Masih ada 3,1 juta rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrem. Itu kan harus kita selesaikan dalam tempo singkat-singkatnya. Itu tanggung jawab kita, tugas sejarah kita. Karena itu sesama warga bangsa, anak bangsa, saya juga mengimbau, tugas sejarah kita, tanggung jawab sejarah kita adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan, jurang kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang angkanya 3,1 juta. Baik, Pak Budi Ari, tapi kami juga ingin tahu Pak, pertimbangan apa yang akan diambil dari kedua belah pihak sehingga pertemuan ini akan berlangsung. Kami tidak tahu waktunya, apakah dalam waktu dekat atau nanti ketika momentum halal bihalal, Pak Budi Ari? Kita tunggu saja. Saya yakin semua akan indah pada waktunya. Ya nggak usah direkayasa waktunya, kapan, bagaimana. Tapi saya optimis, semua pasti akan indah pada waktunya. Gitu Mas. Mantap, ini kata-kata yang luar biasa nih Pak, indah pada waktunya. Artinya kami tidak akan di PHP kan Pak ya? Enggak lah. Kalau sesama tokoh bangsa niatnya untuk kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan rakyat, harusnya nggak ada perbedaan. Betul. Ini kan eranya keterbukaan, eranya persatuan. Makanya sejak di awal tadi saya katakan bahwa jalan politik persatuan itulah yang utama bagi bangsa negara ini untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maju. Begitu. Mungkin dari Ketum Projo Pak ada pesan bagi pihak yang masih menjelek-jelekan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang masih mengaitkan antara Jokowi dan juga Megawati punya masalah yang pelik yang tidak bisa terpecahkan. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Budi Ari? Saya mengimbau kita sama-sama menghentikan semua caci maki, sumpah serapah, fitnah, hoax, dan ujaran kebencian yang tak kunjung usah. Karena itu sama sekali bukan produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa ini. Sudah saat kita hentikan, saat kita membangun narasi yang penuh dengan optimisme. Kalau narasinya pesimisme, Indonesia gelap, Indonesia lemas, kita ini anak bangsa loh. Masa narasinya narasi penuh pesimisme? Gitu. Orang merdeka saja juga tahun 1945 itu narasinya positif, optimisme. Kalau melihat kondisi, belum tentu siap Indonesia ketika itu merdeka, tapi karena optimisme, persatuan nasional kita, semangat bersama, Indonesia menjadi negara merdeka. Gitu, Mas. Terima kasih banyak. Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi sudah bergabung di Kabar Petang dengan narasi yang ini sangat mendinginkan suasana jelang berbuka puasa ini. Mas Budi Ari, terima kasih banyak sudah hadir di Kabar Petang. Makasih Mas.